Ada beberapa padanannya, ada duplikat, faksimil, imitasi, model, pattern, fotokopi dan seterusnya. Itu padanan dari istilah simulasi yang kedua kopi tadi. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah orang yang menolakkan teori tentang simulacra. Baudrillard ini orang yang menolakkan teori tentang simulacra. Bahwa sekarang gambar mudah di copy gitu kan. Nah, ternyata dia menjadi korban teorinya sendiri. Ini saya ambil di internet, si John Baudrillard ini di copy orang gambarnya. Dia korban dari teorinya sendiri. Jadi kemudahan dalam mengcopy itu ya tidak hanya dalam mengcopy tapi merubah-rubah apa yang kita copy, maka memungkinkan memalsukan sesuatu. Berikutnya, inilah. Inilah satu contoh dari simulacra tadi ya. Karena dibuat seakan-akan, kan tadi definisi ditampilkan seakan-akan begini si Gaius itu, padahal kan bukan begitu ya. Karena yang bikin begini kan bukan Gaius, dan bikin begini adalah para pekerja di komputer grafik. Nah ini, maka era digital memudahkan kita untuk menampilkan sesuatu seakan-akan begini, padahal tidak, gitu kan? Nah ini simulacra Gaius ini yang tampil sekarang ini. Kayak berikutnya, ini juga ya. Ini kan tidak mungkin kita produksi seperti ini di era dulu. Gitu. Mungkin kan dulu kita datang ke Jonas dulu gitu ya, terus bikin gambar kayak gini. Nggak bisa kan ya? Harus bawa buaya, harus bawa anggodonya diminta pegang buaya, baru kita foto. Nah sekarang di era digital kan dengan mudah kalau membuat ini. Maka itulah era simulator, sehingga memudahkan kita untuk memanipulasi, untuk mendistorsi apapun lah seperti itu. Oke. Nah sehingga apa yang kita hadapi sekarang adalah dunia yang sudah melampaui realitas, gitu ya. Maksudnya lama-kelamaan karena begitu gampangnya menciptakan gambar melalui komputer, kita sudah susah membedakan mana gambar sudah ada realitasnya, mana gambar yang hanya sebagai gambar. Itulah hyperreal tadi. Kira-kira apa namanya ya? Contohnya gambar Gaius tadi itu real, gambar itu real bukan? Ada orang si Gaius itu pernah difoto dengan berbagai ulik tadi? Tidak, berarti kan gambar di sana kan tidak real. Nah berikut ini yang terakhir ya. Oh sudah ada ya. Yang ini kan saya ambil dari ini kan dari film apa namanya? Final Fantasy-nya. Tapi kalau kita mengikuti ini ya, mengikuti Lara Croft, Tomb Raider, gitu ya. Tomb Raider kan bintangnya si Angelina Jolie ya. Padahal dulu versinya versi internet. Jadi di internet dulu ada Angelina namanya si Lara Croft itu. Baru jadi filmnya real, ada orangnya. Jadi kebalik dunia. Ya. Kalau dulu ada dunia nyata difilmkan, ya kan? Nah sekarang ada dunia virtual baru dibikinkan film yang realnya. Film yang ada bintang filmnya real. Jadi saya rasa mungkin yang bisa saya sampaikan ya, apa namanya, tentang Dromo kita yang ada kaitannya dengan buku dunia kita. Saya berharap menurut Pak Nari mungkin ada hal yang perlu kita diskusikan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
langsung aja ya, langsung kalau ada yang ingin sharing tentang ini. Jadi tadi kita mendengar banyak tentang konsep-konsep untuk menerangkan peristiwa atau hal yang terjadi di masyarakat. Hal itu kan ada yang positif, ada yang negatif. Apakah ada cara berpikir sosial namanya sensitif yang bisa digunakan untuk mengurangi akibat impact negatifnya? Bukan hanya menerangkan peristiwa, bukan peristiwa ini dari Sumatera begini, seperti ini, seperti itu, seperti itu. Nah, apakah ada cara berpikir yang memungkinkan mengurangi impact negatifnya? Ibaratnya kalau hukum alam yang fisik itu kan kita menggunakan hukum alam itu untuk energi, untuk kemudahan kurang, ada hukum dasarnya dan ikuti itu semua. Yang kedua, barangkali dari sekian fenomena itu apa cara berpikir membuat konsep itu ada aturan dasar yang ada Pak Video, ada Pak seperti itu, harusnya punya cara berdasarkan kan ya, cara dasar yang mereka punya. Kalau punya itu, kita bisa mengikuti cara berpikir mereka. Ya, begitu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Bapak, ini namanya sangat bisa memperluas bicara kita ya tentang dari efek-efek dari teknologi informasi terhadap kehidupan sosial budaya. Nah, pada dasarnya ada orang yang juga memikirkan jalan keluar. Ada beberapa ya. Misalnya ada beberapa literatur tentang game yang dia itu, saya ada punya juga beberapa literatur tentang game ya. Jadi artinya cara bermain game yang kreatif. Artinya orang, si anak-anak itu dikondisikan untuk mampu menilai game yang dia mainkan. Apakah game itu mendorong dia untuk kreatif atau malah konsumtif, pasif, konsumtif, reaktif dan sebagainya. Nah, dia berikan cara-caranya. Misalnya langkah pertama, Anda harus kaitkan game itu dengan Anda menjadi apa. Kalau Anda menjadi pembalap, maka setiap hari main game balap-balapan itu bagus buat Anda. Tapi Anda harus mempelajari ini teknik-teknik membalap. Nah, ada buku tentang itu ya. Mungkin saya tidak bisa cerita secara detail, tapi ada orang yang juga memikirkan cara-cara untuk menangkis efek-efek negatif dari teknologi atau program-program seperti game. Internet juga secara umum juga ada banyak sekali literatur yang misalnya cara bersikap yang produktif di internet. Karena kayak tadi itu ya, seperti komunitas Sugeng gitu ya, mungkin ketika ditanya pada mereka apa gunanya, nah mungkin dia akan saya menduga ya, dan mungkin akan mengatakan ya berguna untuk untuk menghidupkan kembali budaya lokal misalnya. Kira-kira berguna nggak itu ya? Bisa menghidupkan kembali nama Sugeng, itu banyak orang namanya sekarang kita tahu di mungkin dia tidak punya argumentasi kan ya. Nah, tapi ada ini berbagai literatur tentang bagaimana cara berinternet yang produktif. Nah, banyak. Secara filosofis juga ada. Secara filosofis itu bagaimana kita bersikap terhadap kecepatan di dalam internet. Ada buku tentang itu. Artinya dia mengatakan kita jangan mengikuti iramanya. Irama internet itu. Kita harus membangun irama kita sendiri. Jadi pada dasarnya ada orang yang memikirkan efek, gitu ya. Ada orang yang memikirkan jalan keluarnya. Tapi pada umumnya ya, menurut saya jalan keluar yang
cenderung ditampilkan itu cenderung susah dipraktekkan. Misalnya gini ya, anak kecil diminta untuk menilai dulu game yang dia beli kaitannya dengan saya mau jadi apa gitu ya. Ada nggak anak yang mau gitu ya? Karena susah ya. Tapi dia akan berupaya untuk ini mencarikan satu jalan keluar gitu ya. Tapi yang banyak ya, kalau dari yang saya tampilkan memang semuanya itu orang-orang yang mengkritik. Tapi sekaligus juga bukan mengkritik. Jadi kalau dilihat itu orangnya, kalau dilihat orang fatalis begini ya, kita tahu ya dunia ini mau kiamat besok gitu. Nah orang fatalis mengatakan sebelum dunia kiamat kita nikmati dulu dunia ini. Atau orang fatalis. Kalau orang kritis, gimana kalau orang kritis? Kita cegah kiamat itu dengan itu orang kritis gitu. Dengan berbagai cara. Nah, orang-orang yang kita cegah kiamat itu, kita cegah yang merusak itu teori-teori itu atau cara-cara yang memang itu mungkin tidak mudah. Sehingga memang pada akhirnya sampai sekarang juga belum banyak anak-anak yang bisa mengikuti itu. Jadi saya rasa begitu. Tetap ada orang-orang yang telah memikirkan itu. Nah, kalau menurut saya yang lebih baik ya sebetulnya adalah ketika dari awal, ketika teknologi itu diciptakan, teknologi video game gitu ya, orang kultural, orang sosial dengan orang teknologi sudah bekerja sama gitu. Sudah mempertimbangkan efek-efeknya pada psikologi anak, pada kecerdasan anak dan seterusnya. Mestinya begitu. Cuman rasa-rasanya ya cara kerja pembuat game itu tidak begitu. Cara kerja pembuat game itu kan karena memanfaatkan ekonomi. Bagi dia semakin anak itu kecanduan, semakin menguntungkan secara ekonomi. Nah, artinya merubah paradigma membuat program-program internet itu. Mungkin begitu. Ada lagi yang lain? Sih Pak, sebenarnya semua itu terpulang pada penggunaannya. Memenangkan semua itu asal kita tahu tujuan itu apa, karena itu diciptakan untuk apa, nah itu kita pegang. Kalau game, itu maksudnya adalah untuk mengisi waktu luang. Kemudian kalau soal segera lagi, kita tahu apa maksudnya SMS. Kalau bagi saya, SMS itu adalah memberi keleluasaan kepada yang menerima untuk tidak segera menjawab. Memberi tentang misalnya dia sudah apa seperti itu. Kalau saya mengharapkan jawaban segera, saya tidak pakai SMS, saya telepon. Kalau saya mengirim SMS, saya punya pendirian, saya memberi keleluasaan kepada orang itu, mungkin dia sedang sibuk dan sebagainya. Jadi untuk menangkal semua apa yang tadi kita sebut tadi, prinsipnya adalah kita tahu manfaat diciptakannya teknologi itu. Ya, tadi yang Bapak omongkan semua itu adalah mereka itu berpikir dan memberikan konsep-konsep yang memberitahu kepada kita mengenai kemungkinan efek-efek negatif yang bisa terjadi. Nah, dengan mengetahui itu kita menjadi waspada, jangan sampai kita jadi seperti itu. Itu menurut saya. Ya, ini di dalam teori ini ya, dalam teori sosial dan kultural ya, itu namanya kita itu diminta untuk refleksi. Refleksi itu kan tadi kan ini ya, kita mengatakan kita harus tahu persis dan melakukan sesuatu itu apa tujuan, kegunaan dan makna kan. Nah, seperti kalau kita memahami makna game ya, saya setuju tadi ya, game itu kan untuk mengisi waktu luang, untuk refreshing ketika kita capek gitu ya. Kan tujuan bermain kan gitu kan. Dan di dalam teori psikologi bermain itu seperti diwajibkan. Kalau anak tidak bermain, anak itu tidak normal. Jadi bermain itu satu keharusan. Untuk apa? Untuk secara sederhana menekankan ketegangan
otak kita kan ya. Nah, kalau seorang anak-anak memahami guna atau fungsi dari game, dia pasti bisa membaca sendiri. Dia hanya main game ketika dia melakukan refreshing. Saya rasa itu sangat bagus kalau anak bisa melakukan refleksi seperti itu. Tapi banyak sekali anak sekarang yang tidak mengetahui fungsi game. Sehingga ketimbang menjadi sarana untuk refleksi, game itu sekarang menjadi pekerjaan. Ada orang yang apa pekerjaan kamu? Gamer. Jadi gamer itu sudah menjadi satu ini sekarang ya. Bukan lagi waktu senggang, tapi pekerjaan sehari-hari. Maka tadi ada seorang anak di Amerika yang disurvei itu betul-betul dia ini ya, dia hanya tidurnya seperti Nabi Muhammad tidur berapa jam sehari? Menurut riwayat hanya 3 jam rata-rata ya tidur sehari. Selain dari tidur, beliau sholat tahajud, salat sunat, puasa dan seterusnya gitu. Nah, si gamer Amerika tadi itu dia tidur sama dengan Nabi Muhammad 3 hari, 3 jam sehari. Di luar itu dia main game gitu. Nah, berarti game kan bukan refreshing gitu ya. Game itu sudah menjadi hidupnya. Sudah menjadi hidup dan dia pernah ketika diwawancara mengatakan, saya mau ikuti game, saya mendapat penghasilan di game gitu kan. Nggak tahu seperti apa penghasilannya gitu. Saya memang mestinya dipulangkan pada personal individu masing-masing ya. Tapi saya rasa tidak cukup ya, mesti ada satu tekanan-tekanan dari luar, mungkin dari sekolah, dari ibu, keluarga, kan ya, agar kesadaran tadi itu ini muncul gitu. Nah, seperti tadi SMS misalnya, kalau saya cenderung ini ya, cenderung mestinya ya dipelopori oleh pemerintah ada gerakan nasional sadar SMS. Karena memang perlu begitu gitu. Karena kalau tidak disadarkan itu orang tidak sadar-sadar kan, orang tidak, karena dia tidak reflektif, tidak memikirkan apa yang dia lakukan. Nah, kita diperlukan ada upaya yang bersama. Gitu. Nah, kalau dulu ada iklan di televisi ya, cara memakai SMS begini salah, karena ada di Amerika ada. Nah, jadi anak kecil udah dia termakan kecanduan ya, terus tidak ada yang mengingatkan. Jadi saya rasa kalau itu caranya memang harus ada upaya yang komprehensif ya, dari berbagai pihak untuk reflektif tadi. Silakan. Ini selagi ini saya sudah mencoba membaca buku yang cerita ini saya tertarik itu. Dan saya baca susah, hampir nggak ada yang nyantel. Saya baca itu mana-mana bawa sampai pernah kepelisut dimarahi saya punya anak saya. Nah, saya dengar itu mau dicetak lagi. Ya, itu kapan itu bisa dibeli. Yang kedua, sebetulnya kalau kita sudah membaca terus paham bagian besar itu gunanya, paham apa yang bukan buku itu tadi. Bukan memahami metodis itu atau manfaat yang ya mesti kan ada itu karena susah. Nah itu kata-kata kuncinya itu untuk menarik supaya teman-teman ini membaca sambil belajar itu nggak gampang. Kita bisa mengerti aja sudah hebat. Ya, buat orang sampai hilang marah sampai ini. Jadi sebenarnya gini Pak, buku saya ya, di antara yang dilihat itu ya, memang buku untuk kalangan khusus. Jadi memang bahasanya memang bahasa yang tidak populer ya, bahasanya agak sedikit, katakanlah sedikit filosofis, ya, tidak bahasa populer. Nah, mestinya ada sebuah buku yang merupakan buku yang lebih sederhana dan bahasanya dari itu. Nah, saya tuh menawarkan ke Ami itu, berani nggak nulis dunia yang dilipat tapi dengan bahasa Ami gitu kan ya? Berani ada Ami. Nah itulah, jadi ada orang yang menjadi mediator gitu ya,
antara bahasa saya dengan bahasa yang dipahami oleh umum. Nah, saya bercita-cita ada seperti itu, gitu kan ya. Nah, buku saya mungkin tidak hanya Pak Bambang, apa ya. Jadi kalau mau saya berikan informasi ya, pernah di IAIN dulu, IAIN namanya di Jogja, sekarang namanya apa ya? WIN ya, WIN Jogja itu. Buku saya itu didaras, tidak seperti orang mendaras kitab kuning. Jadi satu hari satu paragraf didiskusikan, besoknya paragraf berikutnya sampai tamat. Nah, ini kata Quran nanti kan. Dan lupa yang depannya. Nah, karena mereka merasa berat membacanya gitu ya. Jadi ya, mungkin karena bahasa memang bahasa yang tidak mudah di gitu ya. Ada lagi di ini ya, di Bali orang yang mungkin jangan nggak masuk akal gitu ya. Ada orang yang hafal buku saya itu. Jadi kalau di sini kan menghafal Qurannya. Di sana ada orang yang menghafal buku saya. Jadi kalau ditanya halaman 4, coba jelaskan. Dia tidak lihat buku saya, dia cerita, ngomong aja. Buku yang satu itu yang dilipat. Bukan, itu yang hypersemiotic, yang lebih tipis. Tapi sama susah itu, Pak. Sama susah itu. Nah, memang artinya di sinilah kelemahan kita gitu ya. Kalau di Barat ada pemikir yang susah, terus ada pemikir-pemikir lain yang berupaya menjadi mediator. Nah, sehingga Derrida kan susah ya, Baudrillard itu kan susah. Tapi ada penulis yang menulis buku tentang Jean Baudrillard yang menjelaskan teori-teori secara dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Nah, di kita ada tradisi seperti itu tumbuh. Anang Krishna. Anang Krishna ya. Dia menulis buku apa? Tapi tidak banyak gitu ya. Tidak banyak. Jadi orang-orang itu harus diperbanyak. Nah, kalau guna tadi Pak ya, saya dari awal menulis beberapa buku ya, terutama mungkin buku yang dilipat itu, tujuannya itu adalah hanya gitu ya. Ini saya bertanda kutip hanya untuk menumbuhkan kesadaran pada masyarakat bahwa kita mempunyai masalah. Karena celakalah sebuah bangsa gitu ya, kalau dia tidak tahu bahwa dia bermasalah. Nah, itu celaka ya. Jadi misalnya kita beli HP gitu ya, kita tidak tahu bahwa kita bermasalah dengan HP itu. Kita bangun jalan tol, kita tidak tahu bahwa jalan tol itu ada masalahnya. Kita bikin televisi sampai 15 channel, kalau dihitung dengan lokal sampai 50 channel televisi. Terus kita tidak tahu apa gunanya sebanyak itu, gitu kan ya. Nah, saya dari awal berniat ya, saya ingin menyadarkan orang kita punya masalah di berbagai bidang. Nah, hanya itu aja ya. Sehingga saya tidak menawarkan satu jalan keluar, hanya berhenti, hanya menyadarkan. Seperti kuliah tadi. Nah, berikutnya mungkin tugas masing-masing begini ya, mencari solusi lah ya. Jadi bukan jadi solusi itu tugas bersama ya. Tetap gitu Pak. Masih ada yang lain? Terakhir mungkin ya. Saya ada lagi? Ya. Ya. Pak, begini, tadi yang Mina Sugeng. Gini Pak, tadi masalah Pemina Sugeng. Kata Bapak kan ini satu contoh dari realitas. Kalau menurut saya, justru karena tidak tahu gitu ya siapa Sugeng. Jadi misalkan di Sugeng itu kalau dalam bahasa Jawa itu artinya apa gitu. Dan misalkan Sugeng yang lahir di weton apa itu artinya beda gitu, keuntungannya beda kan kita tidak tahu gitu. Karena kalau misalkan seperti itu merupakan memupuk salah satu kearifan lokal juga gitu, cara seperti itu. Menumbuhkan kembali kearifan lokal. Kita kan sekarang nama anak itu kan jarang ada yang dikasih Sugeng gitu, biar nggak kampungan atau terlalu Jawa banget gitu, atau mungkin nanti suatu hari nanti gitu bakal ada perebutan kembali gitu antara Indonesia dengan Malaysia merebutkan
nama Sugeng gitu. Jadi mungkin dengan cara seperti ini gitu, si Sugeng ini mampu dipelihara gitu dengan adanya komunitas yang simple gitu, terkesan biasa. Nah, seperti itu. Dan yang kedua, tadi yang masalah yang mengintegrasi tadi apa sih yang sedentarius. Misalkan sekarang ada produk seperti Nintendo Wii gitu ya, misalkan bermain game teknis gitu kan, dibentuknya stick dan orangnya juga harus bergerak gitu. Kalau seperti itu bagaimana? Dan kan saudara saya kan dengan Guitar Hero ya Pak ya, dan jadi si saudara saya tuh sampai beli konsol gamenya tuh yang mirip gitarnya gitu. Dan itu maksudnya salah satu masalah dari sedentarius juga, atau dengan adanya game konsol yang membuat si pemainnya juga bergerak, itu sudah merupakan salah satu solusi dari sedentarius ini. Ya. Jadi ada pertanyaan ya, yang pertama mengenai apa namanya sugelisme ya. Ya, saya rasa ini ya, coba bayangin ya, kalau setiap Sugeng, setiap Bambang, setiap Andi, setiap John, setiap orang bikin komunitas masing-masing mendiskusikan John itu apa, Bambang itu apa. Nah, seluruh orang sibuk dengan itu gitu ya. Lantas siapa yang mikirin sains, ilmu pengetahuan, teknologi, ketinggalan Indonesia di dalam hal pembangunan dan seterusnya gitu. Jadi menurut saya tugas itu ya, tugas mempertahankan Sugeng itu mungkin cukuplah dengan seorang bernama Sugeng dia melakukan penelitian, riset kemana-mana ya, dan kemudian sosialisasikan melalui internet, melalui TV bahwa Sugeng itu perlu dipertahankan sebagai kearifan lokal. Satu orang aja kan melakukan penelitian yang serius gitu kan, dapat dana dari UNESCO misalnya. Nah, akan lebih berguna gitu. Ketimbang, karena pada akhirnya ya, contoh lihat tadi itu kan ininya yang menonjol nih, ngumpul di Jogja pakai pelangkon apa gitu, pura-pura nanti lama-lama nanti bikin lagu Sugeng. Ya kan? Nah, itu artinya itu yang makanya saya katakan banal itu karena lebih menjurus ke hal seperti itu. Tapi kalau untuk ini ya kearifan lokal tadi ada cara lain yang mungkin bisa lebih efektif. Tinggal begini kan, cenderung orang berkumpul banyak kan, kira-kira orang berkumpul banyak ya ratusan, kira-kira akan meneliti nggak ya? Cenderungnya masa ya, masa itu aja ini orang dan seterusnya. Jadi makanya saya katakan banyak itu dalam penelitian itu gitu ya. Yang kedua tadi game konsol seperti tenis ya, tenis sekarang dimulai dengan tenis memang itu ya. Nggak, orang sekarang main tenis itu kan tidak lagi pakai jari ya, sekarang sudah pakai tangan beneran gitu. Memang itu adalah solusi dari teknologi. Karena sebelumnya ya banyak sekali kritik dilontarkan oleh para pengkritik tadi bahwa kita kehilangan kontak dengan pengalaman langsung. Ketika kita kehilangan kontak dengan pengalaman langsung, yang kita hadapi hanya informasi. Nah, kayak tadi contoh anak kecil ditanya pepaya gitu ya, dia tahu informasi tentang pepaya, tapi dia mengalami pepaya nggak? Dia tidak pernah mengalami pepaya gitu ya. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh para kritikus dengan munculnya internet, cyberspace, virtual reality, virtual game dan sebagainya. Orang kehilangan kontak dengan pengalaman nyata. Itu yang dikhawatirkan. Karena dulu main game kan hanya pakai paling jauh pakai stick gitu ya. Sebelumnya pakai jari-jari gitu.